Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Lisnawati dari Program Studi Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah jurnalistik. Apa sih ruang lingkup dalam jurnalistik itu? Nah, ruang lingkup dalam jurnalistik itu berupa kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan ataupun mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik yang dalam bentukannya itu menggunakan media cetak ataupun media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut Palapah dan Samsudin dalam dasar-dasar jurnalistik, membagi ruang lingkup jurnalistik ke dalam dua bagian. Yang pertama, news atau berita. Berita didefinisikan sebagai bentuk tulisan non-fiksi yang berdasarkan sebuah peristiwa faktual dan aktual. Laporannya berisi fakta-fakta dan tentunya menarik perhatian. Di dalam berita ini memuat 5W1H. Yang pertama, what, itu menanyakan apa yang terjadi. Yang kedua, ada wow, yaitu siapa yang terlibat dalam hal peristiwa tersebut. Yang ketiga, yaitu when, kapan kejadiannya. Keempat, where, di mana lokasi kejadian tersebut. Dan why, mengapa, kenapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana urutan kejadiannya. Kedua, ada viewers atau pandangan. Nah, pandangan ini ialah suatu pendapat dari orang yang bersangkutan mengenai suatu masalah atau peristiwa. Dalam karya tulis, viewers ini berbentuk tajuk rencana, artikel, opini, surat pembaca, esai, dan lain-lain. Selain dari ruang lingkup jurnalistik, kita akan ke jenis-jenis jurnalistik. Jenis pertama ada jurnalistik berita atau news journalism. Ini melibatkan pengumpulan, pelaporan, penulisan, dan penyuntingan berita untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. Kedua, jurnalistik investigasi. Melibatkan penelitian dan investigasi mendalam untuk mengungkapkan informasi yang tidak terungkap oleh sumber-sumber lain. Yang ketiga, ada jurnalistik opini yang melibatkan penulisan berita yang berisi pendapat, penilaian, atau analisis tentang suatu masalah atau peristiwa. Keempat, ada jurnalistik feature melibatkan penulisan berita yang menggabungkan fakta dan opini atau tulisan khas yang bergaya penulisan karya sastra. Kelima, ada jurnalistik wawancara melibatkan pengumpulan informasi melalui percakapan langsung dengan narasumber. Keenam, ada jurnalistik online yang artinya melibatkan penyebaran berita melalui internet atau sosial media. Dan yang terakhir, ketujuh, ada jurnalistik lingkungan atau environmental journalism yang melibatkan penulisan berita yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan konservasi alam. Nah, selain dari jenis-jenis itu, ada juga nih jenis-jenis jurnalistik berdasarkan media publikasi. Dan itu ada tiga. Yang pertama, ada jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, dan jurnalistik online. Nah, jurnalistik cetak ini itu berupa koran, majalah, ataupun tabloid. Sedangkan jurnalistik elektronik, media publikasinya berupa radio ataupun televisi. Dan yang terakhir, jurnalistik online, media publikasinya itu ialah internet, seperti melewati sosial media di Instagram, Twitter, maupun TikTok. Kemudian ada jenis-jenis jurnalistik berdasarkan gaya dan ideologi. Dan ini ada 5. Yang pertama ada citizen journalism atau jurnalisme warga. Ini ditulis oleh warga biasa melalui media komunitas atau blog ataupun media sosial. Kemudian ada yellow journalism atau jurnalisme kuning. Ini menciptakan kesan-kesan sensasi atau sensasional dengan judul-judul bombastis. Ketiga, ada peace journalism atau jurnalisme damai. Fokusnya ini pada mendorong pihak-pihak yang berperang untuk perdamaian dan empati terhadap korban. Yang keempat, ada war journalism atau jurnalisme perang. Jurnalis ini fokusnya pada jalannya konflik dan kekerasan. Dan yang terakhir atau advocacy journalism atau jurnalisme advokasi, ini mengedepankan sudut pandang subjektif terhadap isu ataupun peristiwa. Nah, selanjutnya kita akan membahas kode etik jurnalistik. Apa sih kode etik jurnalistik itu? Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan
yang bertujuan untuk menjaga standar kualitas jurnalis dan memastikan berita yang dirilis dapat dipertanggungjawabkan. Berikut dasar-dasar utama dan pasal-pasal yang umum digunakan dalam kode etik jurnalistik di Indonesia. Poin pertama yaitu bersikap independen. Di sini jurnalis harus menghasilkan berita dengan suara hati nurani tanpa intervensi, campur tangan ataupun paksaan dari orang lain. Poin kedua, cara-cara yang profesional. Maksudnya ialah jurnalis harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Hal ini termasuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Poin ketiga, menguji informasi. Jurnalis harus menguji informasi sebelum memberitakannya. Berita harus jelas sumbernya dan tidak berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Poin keempat, menghindari berita hoaks. Jurnalis tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, ataupun cabul. Berita harus faktual dan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, ataupun cacat jasmani. Poin kelima, menghormati hak privasi. Seorang jurnalis harus menghormati hak privasi narasumber dan tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila ataupun anak yang menjadi pelaku kejahatan. Poin keenam, menghindari suap. Seorang jurnalis tidak boleh menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap. Mereka harus memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Poin ketujuh, menghargai embargo dan informasi latar belakang. Jurnalis harus menghargai ketentuan embargo dan informasi latar belakang sesuai dengan kesepakatan. Mereka juga harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Dan tentunya mendapatkan izin. Poin ke-8, mencabut, meralat, dan memperbaiki. Maksud di sini ialah jurnalis harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat. Mereka juga harus meminta maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dan yang terakhir, poin ke-9, melayani hak jawab dan hak koreksi. Seorang jurnalis harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Mereka harus terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat dan menjaga kepercayaan publik.